Kembali lagi sama saya di channel Nan Gumelar. Di sini saya akan membahas cara memilih reksadana buat pemula. Langsung saja, ini dia videonya. Pertama-tama, setelah Anda beregistrasi dan menurut aplikasi Bibit, khususnya buat pemula, kalau masih bingung ingin memilih reksadana Bibit yang mana yang bagus, kita bisa membandingkan dulu mana reksadana yang sesuai dengan profil atau keinginan kita. Kita langsung saja buka aplikasi Bibitnya ya teman-teman. Kita tunggu. Oke, sebelumnya bagi kalian yang ingin berinvestasi di Bibit, kalian boleh menggunakan kode referral saya, yaitu Gumelar04, biar kalian mendapatkan cashback juga 25.000. Ini dia cashback dari teman-teman yang sudah menggunakan kode referral saya sudah mendapatkan 75.000. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Kita langsung saja buka Explore untuk membandingkan reksadana mana yang tepat dengan profil kita atau tingkat risiko yang kita inginkan. Di sini ada pasar uang, obligasi, saham, terus ada syariah juga dan lain sebagainya. Enaknya di Bibit kita bisa berinvestasi dengan nilai awal atau setoran awal dengan Rp10.000 ya, cukup terjangkau sekali. Dan ini adalah manajer investasi yang ada di Bibit. Dan manajer investasinya ya. Oke, kita langsung saja untuk membandingkan. Kita buka aja Sukor Invest. Di sini banyak sekali dari mulai produk-produk Sukor Invest, dari mulai pasar uang, obligasi dan saham. Kita sebagai ambil contoh, kita ambil yang ini aja di pasar uang ya. Sukor Invest Money Market Fund. Oke, di sini ada beberapa hal yang ingin saya jelasin. Pertama, mengenai bagaimana cara memilih investasi yang baik atau reksadana yang sesuai dengan profil kamu, biar kalian juga tidak keliru atau tidak salah. Yang harus diperhatikan yaitu hal yang pertama adalah CAGR. Apa itu CAGR? Kita bisa lihat di sini. Compound Annual Growth Rate 1 year atau CAGR 1Y adalah tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata suatu reksadana dalam jangka waktu 1 tahun terakhir. Jadi ini adalah menunjukkan tingkat pertumbuhan reksadana dalam 1 tahun terakhir ya teman-teman. Sedangkan untuk max draw adalah penurunan maksimum suatu reksadana dana dari titik puncak ke titik terendah sebelum puncak baru tercapai selama periode tertentu. Max draw adalah indikator risiko penurunan dari suatu reksadana selama jangka waktu tertentu. Jadi semakin tinggi max draw yang dilihatkan, maka semakin turun atau ibaratnya mengalami penurunan. Tapi kalau drawnya seperti ini 0, dia menunjukkan konsistensi, dia belum menunjuk apa ya, hasil penurunan, dia intinya stabil gitu ya, tidak mengalami penurunan. Sedangkan untuk expense ratio yaitu mengukur seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mengelola reksadana. Lebih kecil expense ratio tersebut mencerminkan kepiawaian manajer investasi dalam mengelola reksadana untuk investornya secara efisien. Jadi makin kecil expense ratio-nya maka makin bagus. Jadi si manajer investasi itu bisa mengelolanya dengan baik. Beda dengan expense ratio yang lebih besar berarti. Tapi bukan berarti expense ratio yang besar bukan berarti manajer itu tidak piawai dalam mengelola keuangannya ya, dalam mengelola uang kita. Yang selanjutnya itu adalah total AUM.
jumlah dana yang dikelola dalam suatu produk reksadana. Jadi total AUM ini adalah jumlah atau aset yang dikelola oleh suatu manajer investasi. Makin tinggi total AUM-nya, maka makin tinggi juga kepercayaan dari kita untuk berinvestasi di sana. Ini adalah jenisnya jenis pasar uang. Untuk tingkat resiko itu ada 3, ada tinggi, moderat, sama rendah. Untuk profil resiko yang tinggi adalah reksadana saham memiliki tingkat fluktuasi pasar tertinggi di antara jenis reksadana lainnya, dengan potensi return juga lebih tinggi. Sedangkan untuk moderat obligasi memiliki tingkat fluktuasi pasar moderat dengan potensi keuntungan yang diharapkan dapat lebih tinggi dari tingkat inflasi dan bunga deposito. Sedangkan untuk reksadana yang rendah, profil yang rendah ya, reksadana pasar uang memiliki tingkat fluktuasi pasar yang terendah dengan potensi return yang setidaknya di atas angka inflasi secara konsisten. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi makin rendah tingkat risikonya semakin bagus. Kita langsung saja bandingkan reksadana yang lainnya. Kita langsung saja pilih reksadana. Sini. Kita ambil juga pasar uang. Bentar. Kita bandingkan saja misalkan yang ini nih. BNI Dana Liquid. Dan satu lagi kita bandingkan juga. Bentar. Apa ya? Dana Plus Rupiah bolehlah. Di sini kita bisa melihat total return dalam 1 tahun, CAGR-nya berapa, draw-nya berapa, dalam penurunannya berapa, expense ratio-nya berapa, total AUM atau dana yang dikelola oleh suatu manajer perusahaannya itu berapa. Ada minimal pembelian juga, jenis produk, sama bank kustodian, yaitu bank yang menampung dana investor kita. Jadi uangnya aman ya. Kalian juga bisa melihat tuh, mana yang cocok menurut kalian untuk dipilih untuk bereksadana di manajer investasi yang cocok buat kalian ya. Ini seperti ini ya teman-teman. Kita kembali lagi. Jika kalian merasa cocok dengan manajer investasi yang sesuai dengan profil kalian atau yang diinginkan, kalian bisa saja langsung membelinya dengan cara virtual account atau dengan cara pembayaran yang sudah disediakan oleh Bibit ya teman-teman. Jadi ingat, jika ingin membeli reksadana itu ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama yang CAGR, drawdown-nya ya. Yang pertama CAGR-nya dari tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata, drawdown-nya, expense ratio-nya, semakin kecil expense ratio semakin bagus. Total AUM atau dana yang dikelola oleh suatu manajer perusahaan semakin tinggi juga, maka semakin bagus. Berarti tingkat kepercayaannya itu semakin dipercaya. Yang terakhir adalah tingkat resiko. Semakin tinggi, semakin kecil ya tingkat resikonya, maka semakin bagus. Oke ya, itu dia cara memilih reksadana yang baik. Sebelum memilih reksadana, kalian boleh membanding-bandingkannya sesuai dengan profil atau tingkat resiko yang kalian inginkan. Jangan lupa bagi kalian yang ingin menggunakan Bibit, gunakan kode referral saya itu Gumlar04 biar mendapatkan cashback 25.000. Oke, sekian video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.